Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 10 IA2 dengan materi hukum syara yang akan dibahas sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi hukum syara yang akan dibuat oleh kelompok 8, yaitu Muhammad Kholis, Muhammad Lutfi, dan Nazila Pujiati Rambe. Nah, dalam pokok pembahasan tentang hukum syara, kita akan membahas tentang pengertian hukum syara, hukum taklifi dan hukum wadhi, perbedaan hukum taklifi dan hukum wadhi, 3 rukun hukum syara yang termasuk ke dalam al-hakim, makmum alaihi mukallaf, dan makmum fihi. Sebelum kita memulai pembahasan tentang materi hukum syara, ada baiknya kita mengetahui tentang pengertian usul fikih terlebih dahulu. Usul fikih adalah metodologi yang ditempuh mujtahid untuk menggali hukum syara dari sumber-sumber hukum syara, Al-Quran, hadis, ijma sahabat, qiyas, dan syar'i. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian hukum syara. Definisi hukum syara. Kata al-hukmu menurut bahasa artinya al-man'u, yaitu artinya mencegah. Misalnya ungkapan hakama al-hishan, seseorang menghukum. Seseorang menghukum kuda, artinya dia mencegah kuda itu untuk berlari. Sedangkan di definisi lain, hukum syara adalah seruan atau firman dari Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf, baik berupa tuntutan, pemberian pilihan, atau penetapan sesuatu sebagaimana peraturan dalam hukum. Hukum syara menurut istilah ulama usul fikih, hukum syara adalah seruan dari asyari yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba, baik berupa tuntutan atau iktida, pemberian pilihan atau takhir, atau penetapan al-wadhi. Dan juga hukum syara menurut seruan dari asyari yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba, yaitu manusia, baik berupa tuntutan iktida, pemberian pilihan atau at-takhir, atau penetapan al-wadhi. Dalam definisi tersebut dikatakan asyari Allah agar bisa mencakup juga sunnah dan ijma, sehingga tidak ada dugaan bahwa yang dimaksud dengan kitab itu hanya Al-Quran saja, melainkan banyak yang lainnya juga. Disebut juga pula dalam definisi yang berkaitan dengan aktivitas hamba, yaitu manusia, tidak menggunakan kata mukallaf agar bisa mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan anak kecil dan orang gila, seperti hukum tentang zakat atas harta yang dimiliki anak kecil dan orang gila juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke hukum taklifi dan hukum wadhi. Dari definisi hukum syara yang terpilih, seruan pembuatan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik berupa tuntunan, iktidha, pilihan takhir, ataupun wadhi atau penetapan, yaitu al-Nabhani, Al-Ansnawi, dan Al-Ghazali. Hukum taklifi juga meliputi tentang tuntunan tegas, talab jazim, yaitu haram dan wajib. Dan kedua, tuntunan tidak tegas, yaitu talab ghairul jazim, yaitu sunnah dan makruh. Dan yang ketiga, pemberian pilihan atau takhir, yaitu mubah. Sedangkan hukum wadhi meliputi yang pertama itu ada sebab, syarat, mani, sah, batal, fasad, serta ajimah ruksah. Perbedaan hukum taklifi dan hukum wadhi. Terdapat dua perbedaan utama dari hukum wadhi dan hukum taklifi. Hukum taklifi merupakan hukum yang langsung mengatur perbuatan manusia. Contohnya yaitu sholat 5 waktu, hukumnya wajib, yaitu termasuk ke hukum taklifi. Sedangkan hukum wadhi, hukum yang mengatur perbuatan manusia secara tidak langsung. Contohnya yaitu wudu adalah syarat sholat. Nah, itu termasuk ke hukum wadhi. Nah, untuk perbedaan yang kedua, hukum taklifi berada dalam kekuasaan mukallaf atau makdur lil mukallaf. Misalnya,
wudhu sebagai syarat sholat, mencuri sebagai sebab hukum potong tangan, dan lain-lain. Sedangkan hukum wadhi kadang dalam kuasa mukallaf, misalnya wudhu sebagai syarat sholat. Terkadang pun tidak berada dalam kuasa manusia. Dan yang terakhir, perbedaannya misalnya tergelincirnya matahari sebagai sebab sholat zuhur. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, rukun-rukun hukum syarak. Pengertian rukun-rukun hukum syarak yang dimaksud adalah pembahasan tentang pembagian rukun-rukun hukum syarak. Rukun-rukun hukum syarak terbagi menjadi 3. Pertama, al-hakim, yaitu siapa yang berhak membuat hukum, apakah Allah atau manusia. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama usul bahwa al-hakim hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Inilah perbedaan mendasar Islam dengan demokrasi yang menetapkan manusia sebagai pembuat hukum. Itulah yang disebut prinsip kedaulatan di tangan rakyat. The sovereignty belongs to the people. Prinsip ini bertentangan dengan akidah Islam. Quran Surah Al-An'am ayat 57 yang berisi keputusan hukum hanya pada Allah. Dialah zat yang maha memutuskan kebenaran, sedangkan dialah sebaik-baik pemberi keputusan. Para ulama menetapkan bahwa al-hakim hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan 2 dalil. Pertama, dalil akli, yaitu pembuktian berdasarkan akal bahwa manusia tidak mungkin mampu menetapkan hukum untuk mengatur manusia itu sendiri, yang berarti manusia mempunyai jangkauan akal terbatas dan menjangkau fakta yang dapat diindra atau al-waqi' al-mahsus. Kedua, dalil nakli, yaitu dalil-dalil nas Al-Quran atau As-Sunnah yang mewajibkan manusia berhukum dengan hukum Allah atau yang mengharamkan manusia berhukum dengan selain hukum Allah. Contohnya, Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan 65, Quran Surah An-Nur ayat 63, dan Quran Surah Al-An'am ayat 57, dan lain-lain. Kedua, al-mahkum alaihi, objek hukum. Mahkum alaihi adalah orang yang perbuatannya terkait dengan kitab syari', yaitu siapa yang dibebani hukum, disebut dengan istilah mukallaf. Mukallaf adalah seluruh manusia terkena beban hukum. Sebab Islam, akidah maupun syariahnya adalah risalah untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 58 dan Quran Surah Saba ayat 28. Syarat-syarat mukallaf ada 2. Ada syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum mukallaf maksudnya tidak ada bedanya untuk muslim maupun non-muslim, yaitu ada 3 syarat: berakal, baligh, dan mampu. Kedua, syarat khusus mukallaf, yaitu syarat khusus seperti keislaman seseorang untuk perbuatan tertentu yang ditetapkan syara, seperti sholat, puasa, zakat, haji, menjadi hakim, dan lain-lain. Ketiga, al-mahkum fihi, apa yang dihukumi, yaitu perbuatan manusia. Mahkum fihi adalah apa-apa yang terkait khitab syari'. Apa-apa yang terkait khitab syari' adalah perbuatan manusia atau af'al, dan juga benda-benda yang digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya atau asya. Nah, mungkin segitu saja tentang pembahasan tentang pengertian hukum syara dari kami kelompok 8. Semoga teman-teman di rumah dapat dimengerti dan tetap selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.